Hai, aku Paijem. Cerita ini bukan untuk dibenarkan ya, tapi untuk aku akui. Ada masa di hidupku di mana aku merasa kosong tapi menyangkalnya. Aku bilang ke orang-orang kalau aku baik-baik saja, padahal hatiku pelan-pelan aus. Aku tidak mencari siapa-siapa. Aku juga tidak berniat melanggar apapun. Aku hanya berhenti menjaga jarak, dan ternyata itu cukup untuk membuat segalanya berubah. Kami sering bertukar cerita tentang lelah, tentang hidup yang tidak selalu ramah, dan tanpa sadar, aku mulai merasa nyaman. Bukan nyaman yang menggebu, tapi nyaman yang berbahaya. Karena membuatku lupa bertanya, apakah ini pantas? Aku tahu sejak awal, ini wilayah yang seharusnya tidak aku masuki. Ada batas yang jelas, ada konsekuensi yang nyata, tapi aku menunda untuk tegas, dan disitulah kesalahanku. Setiap kali hati kecilku mengingatkan, aku menenangkannya dengan alasan, aku cuma butuh teman bicara. Aku cuma ingin dimengerti. Padahal aku sedang membuka pintu. Untuk sesuatu yang tidak seharusnya masuk. Perasaanku tidak meledak. Dia tumbuh perlahan. Dan justru karena itulah aku terlambat sadar. Aku mulai memikirkan orang itu lebih sering dari yang seharusnya. Aku mulai menata waktu tanpa sengaja menunggunya. Aku mulai merasa ada yang kurang saat dia tidak ada. Dan disitulah aku mengerti. Aku sudah terjebak. Bukan karena rayuan, bukan karena paksaan, tapi karena aku membiarkan diriku sendiri terhanyut. Rasa bersalah tidak datang di akhir. Dia datang bersamaan, setiap kebahagiaan kecil yang selalu diikuti ketakutan. Aku takut pada diriku sendiri. Takut pada keputusan yang aku buat. Takut pada akibat yang pasti akan menyusul. Hubungan ini tidak membuatku lebih utuh, justru membuatku terpecah. Satu bagian menikmati, bagian lain terus menghakimi. Sampai suatu hari, aku lelah bersembunyi dari hati sendiri. Aku duduk diam, dan untuk pertama kalinya, aku berkata jujur, Paijem, ini bukan kamu. Aku sadar, kalau aku teruskan, aku bukan hanya melukai orang lain. Aku menghancurkan sisa harga diriku sendiri. Berhenti bukan hal yang mudah. Ada rasa kehilangan, ada rasa hampa, ada keinginan untuk kembali. Tapi aku memilih menanggung rasa sakit ini daripada membawa luka yang lebih panjang. Aku tidak keluar sebagai pemenang. Aku tidak keluar sebagai orang yang belajar. Belajar bahwa kesepian harus dihadapi, bukan dihindari dengan jalan yang salah. Belajar bahwa perhatian yang keliru selalu menuntut bayaran yang mahal. Dan belajar bahwa menjaga diri adalah bentuk cinta paling sunyi, tapi paling jujur. Hari ini aku tidak mengklaim diriku suci. Aku hanya seorang yang pernah salah dan memilih berhenti sebelum terlambat. Kalau kamu yang mendengar ini sedang berada di persimpangan yang sama, tolong jangan menunggu sampai rasa bersalah itu berngeras.
Karena nafsu mungkin memberi hangat sesaat, tapi hanya keputusan yang benar yang memberi ketenangan panjang. Kalau ada suatu hal yang ingin aku sampaikan sebagai perempuan yang pernah salah langkah, ini bukan ceramah, ini pelukan dari jauh. Aku tahu rasanya jadi janda, bukan cuma kehilangan pasangan, tapi kehilangan tempat bersandar. Malam terasa lebih panjang, pikiran lebih berisik, dan kadang kita hanya ingin didengar, tanpa harus menjelaskan apapun. Di titik itu, perhatian kecil bisa terasa besar, sapaan sederhana yang bisa terasa istimewa, dan sayangnya, tidak semua yang datang membawa niat yang bersih. Aku ingin kamu tahu satu hal, kesepian itu tidak salah. Yang berbahaya adalah ketika kesepian membuat kita menurunkan batas. Nafsu terlarang jarang datang dalam bentuk yang menakutkan. Dia sering menyamar sebagai kepedulian, sebagai teman bicara, sebagai orang yang kebetulan mengerti. Kalau kamu mulai merasa nyaman secara diam-diam, mulai menyimpan cerita yang seharusnya tidak disimpan, mulai menunggu kabar lebih dari yang pantas, itu bukan kebetulan, itu tanda. Jangan pernah remehkan tanda-tanda kecil itu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena hatimu sedang butuh. Aku belajar dengan cara yang tidak menyenangkan, bahwa batas bukan untuk orang lain, tapi untuk melindungi diri sendiri. Kalau kamu harus menyembunyikan hubungan itu dari dunia, kalau kamu harus berbohong pada dirimu sendiri agar terlihat benar, berarti ada yang sedang tidak baik-baik saja. Berhenti lebih awal memang terasa sepi, tapi percaya padaku, itu lebih ringan daripada menanggung rasa bersalah bertahun-tahun. Isi kesepianmu dengan hal yang tidak mencuri harga dirimu. Teman perempuan, kegiatan yang membuatmu pulang ke dirimu sendiri. Doa jika kamu masih berdoa. Dan kalau kamu rindu disentuh, ingatlah, lebih baik menunggu sentuhan yang halal dan tenang daripada terburu-buru lalu terluka. Kita, para janda, sering dinilai dari kesalahan, bukan dari perjuangan. Jangan tambahkan luka dengan pilihan yang salah. Kita sudah cukup kuat hanya dengan bertahan. Kalau hari ini kamu sedang berada di persimpangan, tolong pilih dirimu sendiri. Karena menjaga diri bukan berarti menutup hati, tapi menyiapkan hati untuk sesuatu yang benar.